diterima di University of Edinburgh, di University of New South Wales, sama di University of Melbourne. 3 ya Pak? 3 kampus Pak. Gimana dapat LOA? Sebenarnya pemilihan LOA ini dari kantor ya. Jadi kantor pertama mempercayakan kita untuk memilih sesuai study mission. Jadi kita sebenarnya kita sudah diplot sesuai dengan FTK lah, atau formasi tenaga kerja dari kantor nih akan dikasih spesialisasi kemana. Saya diberikan amanat oleh kantor untuk mendalami energi trading. Jadi tujuannya Master of Energy Trading. Nah, saya cari-cari nih sesuai silabus kira-kira kampus mana yang menawarkan program sesuai dengan yang diberikan oleh kantor. Jadi nggak harus persis banget. Nah, saya dapatnya di Edinburgh, di University of New South Wales, sama di Melbourne. Itu saya apply. Nah, untuk proses apply sendiri itu ke tiap-tiap kampus ada berbagai macam ya syarat-syarat yang diberikan. Ada yang bayar fee untuk pendaftaran. Seperti Melbourne itu ada bayar fee untuk pendaftaran. Sama Edinburgh juga ada, tapi kalau kita lolos. UCL juga ada. Untuk nilai rupiahnya itu kalau dirupiahkan sekitar 1.200.000 atau 1.100.000 lah kira-kira. Dan pembayarannya menggunakan kartu kredit itu untuk pendaftaran. Untuk berkas-berkasnya untuk mendapatkan LOA itu yang pertama pasti ya transkrip nilai S1 kemarin sama ijazah dari kampus-kampus yang terverified. Jadi waktu kita mengisi di web kampus di luar negeri itu, mereka sudah punya daftar sebenarnya kampus apa saja yang ada di Indonesia, dan itu sudah semacam ada akreditasi sama Ban PT lah kira-kira. Nah, kita apply di situ sesuai dengan transkrip dan ijazah kita. Yang kedua, kemudian yang ketiga English test result atau yang kita pakai IELTS, bisa jadi TOEFL ITP atau IBT. Tapi sekarang kayaknya mostly kebanyakan minta IELTS. Dan IELTS ini untuk fakultas geologi, sains atau engineering itu biasanya minta minimal 6,5. Di Inggris pun 6,5. Untuk kampus yang kita mau apply di law, finance, accounting atau commerce, sosial mereka minta 7. Karena memang mungkin banyak baca textbook atau banyak ngomong, jadi syarat IELTS itu minimal 7. Nah, kemarin 6,5 itu udah bisa diterima di engineering geoscience kayak gitu. Nah, saya di beberapa kampus itu kemudian daftar, misal di Edinburgh itu saya daftar di MSc Carbon Management, itu syaratnya 6,5 itu standar gitu. Jadi disesuaikan, misalkan di UNSW juga 6,5, di Melbourne Energy System juga 6,5. Kemudian ya tadi ya ijazah, transkrip, English result, kemudian visa atau paspor itu juga kita harus ada. Kalau sudah ada student visa lebih bagus, tapi kalau misalnya belum ada, paspor aja di apply. Nanti berkembang, kalau misalnya kita sudah diterima, sudah dapat LOA yang unconditional, itu kita bisa juga pakai nanti untuk paspor. Kalau kita akan jadi student di negara yang kita tuju nanti. Kemudian setelah itu ada curriculum vitae, CV. Nah, CV ini harus dibuat sedikit menarik. Nah, kadang-kadang mungkin kita dulu CV nama, alamat. Yeah. Kalau dulu ya? Simple ya, makanan kesukaan gitu. Enggak lah, itu enggak. Itu diary guys. Jadi dibuat lebih menarik sesuai profesional kita lah, ingin meng-apply agar supaya meyakinkan kampus juga untuk menerima kita bahwa kita tuh layak untuk di situ. Kemudian dan yang paling penting adalah terakhir nih, personal statement. Ini tuh yang paling jadi momok sih sebenarnya, baik anak-anak beasiswa dari kantor, dari kementerian, dari dikti, dari LPDP, itu juga kadang-kadang mereka itu agak berat itu di personal statement. Karena isi dari personal statement itu tidak hanya untuk kita memperkenalkan diri kita dan pengalaman kerja kita, tetapi seberapa berguna ilmu kita bisa diaplikasikan nanti ke negeri kita ini, seperti itu. Jadi alasan kuat kenapa harus kamu? Kenapa harus S2 di jurusan ini? Apa yang mendorong? Nah, itu yang paling dinilai sama mereka. Jadi kayak kita lamar kerja gitu. Biasanya kalau kita S1 kan, S1 ikut tes gitu. Kalau UI kan ada SIMAK UI gitu, segala macam tes seperti SBTN misalkan. Nah, kalau S2 ini kita lebih kayak melamar pekerjaan ke kampus-kampus itu. Nah, dan personal statement itu menguatkan kita seperti itu. Nah, untuk beberapa itu untuk berkas-berkasnya. Nah, untuk beberapa jurusan itu juga di S2 itu ada yang mensyaratkan GMAT atau SAT ya, scholastic.
tes. Tes skolastik ya. Atau kayak untuk LPDP menentukan inilah arah. Nah kalau untuk beberapa jurusan yang saya apply itu tidak ada GMAT. Untuk carbon management, untuk saya diterima di University of New South Wales itu di environmental management. Itu juga nggak ada. Kalau Anda punya kualifikasi tertentu, misalkan sertifikasi pengadaan misalkan, itu juga harus disampaikan untuk penguat sesuai inline dengan apa yang mau dipelajari. Even sertifikat itu nggak inline sama. Iya, even nggak inline. Artinya mereka melihat bahwa kita tuh ada effort lebih untuk meningkatkan kapabilitas. Oh berarti orang ini mau belajar itu. Itu kalau dari input yang saya dapatkan. Jadi pas kita buka nih, misalkan kita mau buka Edinburgh ya, atau UNSW lah. UNSW kita buka nih, saya mau apply. Kita pilih ini dulu, pilih jurusan mana yang mau apply. Kan saya buka di environmental management. Ketika buka di environmental management, di situ ada jelaskan ini summary-nya seperti apa program ini, programnya berapa lama, gimana cara daftarnya, apa yang akan kita dapat, apa output yang kita harapkan, itu semua ditunjukkan. Nah di pilihan itu ada apply now, kita tinggal klik apply now, nanti keluar syarat-syarat apa yang harus kita penuhi. Biasanya sih semua dapat conditional dulu, semua LOA pada dasarnya semua dapat. Jadi untuk beberapa kampus yang keterima itu yang saya lulus itu semua conditional dulu. Jadi selamat, Anda sudah diterima. Conditional offer, sudah mendapatkan syarat conditional offer, masih conditional ya, jadi masih ada syarat yang perlu kita lakukan. Nah syarat-syarat itu antara lain misalkan Anda perlu melampirkan IELTS-nya ya, misalkan ketika kita daftar awal kita belum melampirkan hasil IELTS, kita lampirkan satu. Terus misalkan di awal kita sebutkan bahwa kita itu adalah student sponsor, jadi yang di sponsor. Kan ada dua jenis, ada yang private, ada yang sponsor. Kalau kita dapat sponsor, berarti kita perlu melampirkan namanya LOS atau Letter of Sponsorship atau LOG, Letter of Guarantee dari si pemberi sponsor. Nah, ketika kita melampirkan dokumen-dokumen tambahan seperti IELTS, LOG atau misalkan berkas-berkas yang lain, visa, paspor, misalkan mereka menilai, paspor Anda ini sudah mau kadaluarsa misalkan 3 bulan lagi. Mereka minta tolong upload lagi paspor yang baru. Nah, ketika kita upload dan sudah memenuhi minimum requirement untuk diterima, menurut mereka barulah nanti via email bisa dibalas LOA unconditionalnya disampaikan, diberikan kepada kita. LOA unconditional itu artinya kita sudah dapat kursi lah, dapat tempat duduk lah di sana, sudah diterima. Tinggal kita accept atau enggak. Nah ini ada penting lagi nih. Walaupun kita sudah dapat LOA unconditional, itu belum menjamin kita bahwa kita itu udah jadi mahasiswa di situ. Kita harus ada namanya accept online atau accept secara terbuka, secara wawancara dan sebagainya. Jadi kita harus ada menyatakan bahwa saya menerima offer dari kampus. Barulah setelah offer dibalas, baru kita diterima jadi mahasiswa. Dari mulut ke mulut sebenarnya dan dari komunitas online. Saya ini sih nggak bisa kasih detail ya, artinya follow akunnya apa? Enggak. Follow akun saya aja. Follow Mas Arya saja ya. Subscribe jangan lupa. Saya nyari-nyari online, nanti ketemu sama LPDP, sama Chevening dari pemerintah Inggris, Fulbright USAID dari pemerintah Amerika, Erasmus Plus dari Uni Eropa, DAAD dari pemerintah Jerman, terus Australian Award dari pemerintah Australia, Maanaki dari pemerintah New Zealand, macam-macam banyak. Dari Asian Development Bank juga ada. Jadi terus terang nggak ada spesifik sih teman-teman. Jadi modal nyari-nyari akhirnya ketemu tuh banyak. Dari beberapa lembaga penyedia juga tuh agen-agen, misalkan dari Sun Education, dari Scooters juga, mereka juga menyediakan semacam kalender. Jadi beasiswa ini tuh tanggal berapa gitu. Di 2023 mereka juga sudah rilis daftar 1 tahun penuh, tanggal-tanggal berapa itu beasiswa dibuka. 2022 kemarin ada. Itu juga jadi panduan saya untuk melihat, karena kuota ya, PTB kemarin kita ibaratnya bersaing untuk mencari. Jadi dari kanal-kanal seperti itu yang memberikan informasi ke saya, juga saya untuk apply di beasiswa yang pertama ini sih, kalau saya pribadi punya prinsip pribadi ya, sebenarnya bukan persoalan bisa atau nggak bisa, tapi mau atau nggak mau. Nah ketika kita mau dari dalam diri, secara nggak langsung alam bawah sadar kita itu pasti akan mengkondisikan kita pasti bisa menyediakan itu. Tapi memang betul-betul kalau mau sharing ya, persiapan beasiswa itu untuk mencari memang betul-betul fight sih, betul-betul memang harus menyediakan waktu sih. Memang di satu sisi kita ada amanat lain dari kantor kan untuk bekerja sesuai
target kinerja kita yang harus dipenuhi. Tetapi ketika kita betul-betul udah mengikhtiarkan ya untuk mendapatkan itu, kita mau nggak mau harus membagi porsi agenda kita untuk ke sana. Ya memang saya juga nggak bisa kasih solusi yang paling ideal ya. Harus mengatur waktu jam segini. Itu ideal, itu tergantung masing-masing orang. Tapi ketika kita udah target, saya pengen dapat beasiswa dan saya tahu saya itu dapat beasiswa tujuannya untuk apa. Karena di luar sana, mohon maaf ya, ada yang nyari beasiswa itu hanya untuk mendapatkan pengakuan, mohon maaf, atau mencari pembuktian misalkan. Itu kadang-kadang terjebak dengan hal itu sampai akhirnya kita stuck. Ketika stuck nggak maju-maju, dalam artian ya persiapan bahasa Inggrisnya seperti ini, atau dokumen yang kita buat atau personal statementnya sepertinya kurang gigit gitu. Itu kadang kita stres sendiri. Tapi ketika kita menggali apa sih tujuan sebenarnya saya mau kuliah lagi, kenapa harus S2, kenapa harus saya gitu. Padahal saya kan kerja sudah settle loh, kira-kira seperti itu. Tapi memang ketika kita punya niat untuk memperbaiki atau meningkatkan portofolio diri kita agar supaya bisa aim high untuk target high, pasti bisa. Salah satunya dengan beasiswa. Beasiswa itu banyak, tinggal dicari, tinggal disiapkan waktunya, dan memang niat sih, kemauan dari kita. If there is a will, there is a way. Kalau bukan bisa nggak bisa, tapi mau kan?